Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari tanggamus.id dengan headline Polres Pringsewu amankan pengedar ganja jaringan Aceh. Dari Pringsewu melaporkan, Polres Pringsewu berhasil menangkap seorang pria yang terlibat dalam peredaran 76 kg ganja asal Aceh serta kepemilikan senjata api ilegal. Pelaku berinisial WP 47 tahun, warga Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Kapolres Pringsewu, AKBP M Yunusa Putra mengungkapkan bahwa tersangka WP ditangkap di kediamannya pada 4 Februari 2025. Saat penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti termasuk 92 batang ganja kering, 14 akar ganja kering, media tanaman, timbangan digital dan sejumlah barang bukti lainnya termasuk senjata api ilegal jenis VN berikut 2 butir amunisi aktif. Tersangka mengaku masih menyimpan barang bukti lain di sebuah rumah kontrakan di Raja Basa, Bandar Lampung. Setelah dilakukan pengecekan, petugas menemukan 9 kg ganja yang belum terjual, ujar Kapolres. Berdasarkan hasil penyelidikan, WP mengaku menerima pasokan daun ganja kering asal Aceh seberat 76 kg dari seseorang berinisial BN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 kg dikirim ke Depok menggunakan jasa travel, sementara sisanya didistribusikan kepada beberapa orang atas perintah BN. Kasat Narkoba Polres Pringsewu, AKP Chandra Dinata mengungkapkan bahwa WP telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja sejak 2017. Tersangka tidak hanya menjual daun ganja kering, tetapi juga pernah menanamkan dan mengekstraknya menjadi minyak dengan dalih sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, jelasnya. Atas perbuatannya, WP dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Sementara itu, WP yang mengaku tergabung dalam organisasi Lingkar Ganja Nusantara dan pernah mempelajari teknik ekstraksi ganja di Belanda. Saya menjual ganja melalui media sosial secara privat, ungkap WP. Ia juga mengklaim bahwa hasil olahan ganja dalam bentuk ekstrak dijual kepada orang-orang dengan berbagai penyakit seperti asam lambung dan stroke. Selama ini saya menjual produk ini ke luar wilayah Lampung, pungkasnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Lampung.id dengan headline kehabisan bahan bakar, 2 pria tinggalkan mobilnya dalam kondisi mabuk. Sebuah video beredar memperlihatkan warga bersama petugas kepolisian menemukan sebuah mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BE1350AAQ tanpa pengemudi di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Sabtu 8 Februari sore. Di dalam mobil tersebut ditemukan beberapa barang yang diduga milik pemiliknya, yakni sebuah jilbab dan ponsel. Warga juga melihat bercak merah seperti darah. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kanit Reskrim Polsek Teluk Betung Timur, Ibda Hendra Irawan membenarkan peristiwa tersebut. Memang benar, di Kelurahan Batu Putu ada mobil yang ditinggalkan pengemudinya karena salah jalan dan masuk ke jalan buntu, kata Ibda Hendrawan saat dihubungi. Saat lakukan pemeriksaan, petugas mendapati bahwa mobil tersebut kehabisan bahan bakar. Kami membantu mengisi bahan bakarnya, tambah Hendra. Kemudian, saat didekati oleh warga, kedua pengemudi yang dalam kondisi mabuk tersebut lari menuju kebun. Ada 2 orang laki-laki dalam kondisi mabuk pengaruh alkohol yang lari ke dalam kebun, jelasnya. Pada saat pemeriksaan lebih lanjut, ternyata bercak merah yang awalnya dianggap darah adalah tumpahan dari minuman alkohol yang mereka konsumsi. Warga mengira bercak merah itu darah, tapi ternyata itu adalah anggur merah sisa minuman mereka yang tertinggal di mobil, jelas Hendra. Mobil tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur. Pada Senin sore, pemilik mobil David Sanjaya 30 tahun, warga Kedamaian, Bandar Lampung datang ke Polsek. Polisi melakukan interogasi kepada pemilik mobil dan meminta berkas-berkas yang diperlukan. Setelah proses tersebut selesai dan tidak ditemukan adanya tindak pidana, mobil akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung.id dengan headline pelaku curanmor curi motor karyawan kedai salad kop di Bandar Lampung, aksinya terekam CCTV. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Kali ini, pelaku melancarkan aksinya di salah satu kedai salad kop yang terletak di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Sabtu 8 Februari 2025 siang hari. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV, terlihat 2 orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, mengenakan jaket warna abu-abu dan hitam merah tampak mengamati sekitar.
Saat akan melancarkan aksinya, terlihat seorang pria datang dari arah berlawanan, namun pria tersebut tidak mencurigai kedua pelaku yang hendak mencuri, hingga akhirnya pelaku berhasil menggasak motor karyawan tersebut. Korban merupakan seorang karyawan Saladkop, Nabila Aunuzila, warga Fajar Baru, Lampung Selatan, baru bekerja selama 2 minggu harus merelakan sepeda motornya jenis Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BE2175ZH hilang dicuri. Saat diwawancarai, Nabila Aunuzila menceritakan kronologi kejadian. Ia mengatakan, pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, ia datang ke kedai Saladkop untuk bekerja. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Nabila pergi untuk membeli gas bagi keperluan kedai, namun ia membeli gas menggunakan sepeda motor karyawan lainnya. Kemudian, setelah kembali ke kedai, dirinya mendapati sepeda motornya telah hilang di area parkiran. Pasca kejadian tersebut, Nabila segera melaporkan ke Polresta Bandar Lampung dengan nomor laporan polisi LP-B-213-1-2025-SPKT-Polresta Bandar Lampung Polda Lampung. Dirinya berharap pelaku segera ditemukan dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.